Foodies! Sudah tahu pasti ngelihat dari bentuknya kita mau makan apa, Bang? Iya, makan rendang. Bukan dong. Aduh, kaget ya. Agak Aku nungguin tuh tadi mau apa, ternyata nggak lucu, Foodies. Iya. Ini jelas-jelas sate. Kalau udah Iya. kelihatan nih satenya, pasti ada sate kambing, pasti ada sate ayam. sate ayam. Yes, Warlock Bogor pasti ikrip bingits nih sama sate Madura yang satu ini. Jualan sejak tahun 70, dari masih didorong-dorong pakai gerobak Foodies sampai sekarang udah punya warung sendiri. Wih, keren. Eksisnya mah gak kaleng-kaleng ya. Fansnya tuh setia jajan sampai lintas generasi. Mantap. Gak cuma terkenal sama teksturnya yang empuk, tapi beneran full of daging and no lemak loh Foodies samsak ini di setiap tusuknya. Plus bumbu kacangnya juga juara, leka dan gurih. Langsung kita cobain dong, yuk. Wah, memang kambing. Kira-kira kambingnya di umur berapa nih? Kalau dari dia melawan dari si mulut kita ya, Iya. 3 bulan lebih dari 3 hari 2 jam. Wah, keren. Kambing expert. Yes Foodies, kambing yang dipilih adalah kambing muda berisi 3-6 bulan. No bau perengus dan pastinya dagingnya tuh empuk serta effortless banget saat dimakan. Jangan lupa pakein sambal kecap terus kenain ke tomat, cabai sama bawang merahnya juga dong ya. Makannya Pakai bawang. bawang merah. Ini dipercaya bisa nurunin supaya nggak kolesterol amat katanya. Masa iya? Aku langsung sehat. Oh iya? Oh berarti memang ada kolesterol ya? Ketahuan. Selain sate kambing dan sate ayam yang super best pas ketemu sama sambal kacang, Foodies juga wajib cobain combo sate kulit dan telur muda yang kayaknya nih cuma ada di sini deh Foodies. Wah, dijamin langsung dapet itu sensasi kenyal dan juga lembut dalam satu gigitan. Cakep! Betul, tapi ini aku first time loh makan sate yang ada telurnya. Bentar, saya kan lagi mau makan. Saya juga mau. Oh iya, coba. Nih Foodies, kita cobain. Emang 1:1000 ya Foodies yang jual sate uritan atau sate telur muda kayak begini. Ini sengaja dikombinasi dengan kulit biar makin juicy and gurih. Kulit ini bang, lumernya. Lumer banget kulitnya. Dan terbakar sempurna. Teksturnya kenyal-kenyal tapi bukan yang masih gimana ya, kalau misalnya dia kurang sedikit tuh teknik pembakarannya, kulitnya nggak akan kayak gini. Betul. Nggak akan kayak gini enaknya teksturnya. Ini si abangnya sebagai sate expert. Ngalahin abang ya? Ya, aku tahu dia cara masaknya, bolak-baliknya itu ganjil. Iya. Teknik dari mana lagi ini Budi? Dia kalau Ada genap aja. itu dia masih terlalu alot atau overcook. Expert memang. Dia kalau minum kopi expert. Makan sate ayam tiba-tiba jadi sate ayam expert. Coba suruh lontong biar lontong expert. Dan ketupatnya juga lembut loh Foodies. Aku seneng nih dapat ketupat-ketupat yang Lontong. lembut gini. Lontong. 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 Ya, Tong. tong, lon, Lontong. ketupat. Itu dia. Kalau sate kambingnya jodoh sama sambal kecap, sate ayam dan sate kulit telurnya ini wajib banget dicocol manja ke sambal kacangnya ya. Saking enak dan otentiknya nih Foodies. Tenang, kalau kurang boleh banget kok minta ekstra. Cak, nambah bumbu kacangnya ya Cak. Memang dia bumbu kacangnya gurih. Bisa dikunyah. Tekstur kacangnya itu masih ada kasar-kasarnya. Enak. Dan nggak terlalu manis. Manisnya pas banget. Nggak perlu tambah kecap lagi, udah enak nih. Gak afdol kalau nggak icip penuh berkuah mereka juga nih Foodies. Ngomong-ngomong Foodies tim sop atau gulai nih? Ini tuh rasanya bener-bener ngebangkitin nostalgia. Aku yakin yang datang ke sini dulu diajak sama orang tuanya, sekarang dia udah punya anak. Yang dulu nih rasa-rasa, oh ini yang dulu bapak aku pernah bawa. Inilah rasanya. Rasanya nostalgic, rasanya klasik, bener-bener Enak, woy. hangat banget di perut. Duet hangat dari penyajian dan penggunaan rempahnya yang kaya, ini mah cakep bener Foodies. Dimakan di musim hujan yang cuaca dingin empuk kayak sekarang mah mantep banget ya nggak sih?
Ini ada ininya lagi nih. Tuh, masih ada lemak-lemaknya kayak gini, Foodies. Ada lemak-lemaknya. Lebih ke kayak lemak-lemak urat ya daripada ke lemak-lemak tetelan ya. Empuk banget tadi dagingnya. Nampol. Rasanya nampol, Foodies. Bakalan makin nampol nih foodies kalau makannya dibarengin sama karbo dari nasi atau lontong, terus kena kuah yang udah diracik-cik dengan perasan jeruk nipis dan sambal. Ulala, mau dong. Soklah, langsung aja ya kita gasnya ke Sate Madura Haji Ismail yang jualan di bilangan Taman Kencana, Kota Bogor. Ini Foodies sudah banyak yang nanya, kalau mau kesini caranya gimana Bang Cia? Ya gampang. Gimana? Tinggal scan barcode yang ada di bawah ini. Foodies keluarin HP, scan barcode di sini, alamat, foto tempatnya, Betul. semua keterangan soal tempatnya ada semua di sini Ada informasinya. semua. Jadi nggak susah. Pokoknya gampang lah Foodies. Pokoknya kalau mau ikutin kita, ketemu makanan enak, rekomendasi makanan yang harganya juga bersahabat, Betul tuh sekali. tonton terus Makan Receh karena makan receh Manu receh. tapi rasa Gak gak recehan. Foodies, olahan bebek di sini nih katanya salah satu yang paling lazis yang ada di Bandung loh. Ada bebek bakar yang cocok banget dicocol ke sambal hejo. Ada juga varian bebek goreng dengan sentuhan sambal dabu-dabu khas Manado dan juga kremes bawang yang super crispy. Foodies, selain bebek bakar, ternyata di sini juga ada menu bebek dabu. Dia tuh bebek goreng pakai sambal dabu atasnya. Tuh lihat penampilannya Foodies. Menggiurkan sekali bukan? Wow. Ternyata bebek goreng ini dia lebih lembut karena memang prosesnya digoreng. Udah gitu dia kan luarnya tuh ada tepung-tepungnya gitu Foodies. Kebayang nggak? Bebek yang empuk, sambal dabu-dabu yang seger, udah gitu wangi bawang yang juara, sama nasi putih, jam segini makan di Bandung. Ini lebih dari kata-kata romantis, Foodies. Bebek sambal dabu-dabu ini cocok banget buat kamu yang pengen sensasi segar. Tomat dan cabenya itu, wah beneran pedes-pedes segar gitu loh Foodies. Gak bisa cuma seporsi nih kalau begini konsepnya ya Serizal. Rugi dong, rugi. Meskipun sambal dabu-dabu ini asalnya dari Manado ya kan, tapi resep orang Sunda juga gak kalah endel ternyata Foodies. Foodies, tidak hanya di bebek dabu-dabu, tapi ternyata di sini juga ada nih bebek goreng kremes. Tuh lihat, bentuknya hampir sama dengan dabu-dabu. Yang ngebedain adalah kalau tadi pakai topping dabu-dabu, kalau ini pakai kremes. Ini mah tanpa bebek pun pakai kremes, pakai nasi enak Foodies loh. Wah. Bebek goreng di sini bintang utamanya ada di kremesan crispy. Udah ada campuran bawang putih yang super banyak Foodies, jadi crispy-nya itu wah beneran senagih itu. Ini dia bebek bakar Ayayo. Tuh langsung aja kita eksekusi Foodies. 1, 2, 3. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, bebek bakar ini beda dari yang lainnya. Biasanya kalau bebek bakar itu kan manis, tapi ini bener-bener gurih. Dia tuh rempahnya juga kuat banget. Udah gitu, bumbu alaminya juga memang kerasa banget. Dan yang pasti Foodies, ini bebeknya, bebek muda, lembut banget. Wah, ini salah satu bebek jadi favorit aku nih. Karena literally gurih dan juga nih, yang paling seru adalah ininya tuh, kulitnya. Dia tuh crunchy dan dalamnya juicy dan tetap garing. Daging bebek muda yang berlemak, beneran selazis itu loh Foodies. Yes, bebek yang diolah di sini usianya 4-6 bulan. Jadi kualitas rasa dan teksturnya lembut banget pas dimakan. Tuh Foodies, waduh, ini mah pasti makannya nikmat pisan. Yuk, pakai nasi, kasih sambal, pakai bebek bakar ini. Juara. Ternyata beneran sambal hejo ini tuh khas di sini. Ini jadi salah satu favorit karena
wangi dari cabai hijaunya tuh kuat banget, ditambah lagi dengan tadinya nih yang aku jelasin ya, aroma bakarannya juga nikmat banget, ditambah dengan nasi yang panas. Ini jadi salah satu penambah selera makan kita jadi lebih nikmat gitu foodies. Daging bebek di sini udah diungkep selama 2 jam ya foodies, terus dibakar lagi sekitar 15 menit dengan olesan bumbu over rempah. Mulai dari daun bawang, kecap asin, mentega, dan juga lada hitam. Nggak pakai kecap manis ya foodies, jadi rasa bebeknya itu tetap gurih endol. Selain sambal hijau tadi, ini ada sambal merah, dia itu pakai cabai domba, cengkeh domba. Ini pasti lebih pedas banget, kita langsung lihat ya. Eksekusi dicocolin nih bebek bakarnya. Wah, kalau sambal ini dia lebih pedas, kemudian aroma bawangnya juga lebih berasa karena ini sambal bawang juga tambahan cabai domba, cengkeh domba, dan rasanya lebih pedas daripada yang cabai hijau ini foodies. Jujur dua-duanya aku suka, cuman kalau dibandingin ini ternyata varian baru untuk bebek yang biasanya tuh pakai kayak gini-gini, ini juga enak banget ternyata foodies. Sudah jualan selama 20 tahun, bebek Ayayo sering banget menjadi inceran para wisatawan maupun warlock Bandung nih foodies. Apalagi harganya itu masih masuk di kantong banget, start dari 32 ribuan aja, kita udah kenyang pol. Semua varian menu ini jaminan bikin lidah bergoyang. Lihat aja tuh pelanggan yang makan di sini nggak habis-habis, dari awal buka udah diserbu loh foodies. Ini buka dari jam 10 pagi ya hingga jam 9 malam. Info lengkap soal menu dan lokasi, cus tinggal scan aja barcode yang ada di layar kamu. Oke foodies? Jadi buat foodies yang penasaran sama seenak apa bebek ini dan menu-menu apa aja yang ada di sini, jangan lupa scan barcode yang ada di bawah ini foodies. Dan jangan lupa saksikan terus Makan Receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini dia nih bakso ontel Bang Ipul yang setiap hari selalu ludes. Warga Kebayoran pasti udah hafal banget kalau tiap hari di jam 3 sore antriannya nggak ada habisnya. Nggak heran sih, soalnya bakso ini udah ada sejak tahun 2005 dan udah jadi langganan setia warga di sini. Nih ngomong-ngomong, sepedanya pernah ada yang mau beli nggak? Pernah dicuri malah. Pernah dicuri. Ya Allah. Viral-viral sepeda itu. Ya Allah. Foodies, ini bukan ontel biasa ya, ini ontel legendaris yang selalu bawa kebahagiaan dalam bentuk kuah gurih dan bakso yang bikin lidah berdansa. Ngomong-ngomong, kenapa sih masih pakai sepeda ontel? Ternyata alasannya tuh sweet banget foodies. Dulunya jualan tuh emang sesimpel itu, keliling pakai ontel di kawasan Blok M. Nah, walaupun sekarang namanya udah viral, Bang Ipul tetap pertahankan ciri khasnya biar kelejenannya itu nggak hilang. Wah, gokil nggak sih? Porsi urat 2. Ya, terus tahu 1. tahunya 1 sama Halus. ada bakso halusnya juga. Baksonya sih nggak perlu diraguin lagi ya foodies, paket komplit ini mah pokoknya. Bisa pakai mie putih, mie kuning, terus ada bakso urat, tahu, bakso halus, bahkan tetelannya juga ada. Kuahnya ini nih yang jadi kunci nyegerinnya. Pakai kaldu asli rebusan ayam. Jadi dari aromanya aja udah menggiurkan banget ya kan? Kayaknya udah ada yang nggak sabar nih. Ya udah kalau gitu chill, santap baksonya sekarang foodies. Foodies, ini kuahnya ya kuat akan rempahan, terus udah gitu wangi dari baksonya itu tercium dari kuahnya. Wah, gurih banget lagi kuahnya. Versi kuah yang bening tapi rasanya dalam banget. Nah foodies, kuahnya ini udah dibikin dari rumah. Ayam dan rempahnya direbus lama banget supaya saripati ayamnya larut menyatu dengan si kuahnya. Kalau rempahnya nih foodies, ada bawang putih, merica, sama sedikit pala. Jadi wanginya mah nendang pol. Tipe baksonya, nih aku pengen ngeliatin ke kamu tuh. Potong dulu ya. Tuh. Tipe bakso halusnya full daging, lihat tuh. Full daging, masih kelihatan serat-serat dagingnya. Dan ini tuh bahkan rasa tepungnya tuh nggak ada sama sekali. Full daging yang kriuk, terus kenyal, padat banget sama dagingnya. Bakso uratnya, walaupun banyak uratnya tapi masih enak untuk digigit, dikunyah.
dan gurihnya nampol, sama ada hint asin. Tapi itu yang justru bikin jadi lebih nikmat banget foodies. Gak yang bikin ngenek-enek gitu. Jadi bakso uratnya ini ya, tuh masih terlihat banget nih bakso uratnya, teksturnya. Tapi enak banget. Anyway, semuanya diproduksi sendiri loh foodies. Namanya makan bakso ya kok kurang nikmat kalau nggak ada saus sama sambal, betul nggak? Jadi jangan lupa kita tuangkan saus dan sambal biar mantap foodies. Kepedesan foodies. Mantap banget pedesnya. Wow. Aku suka banget dengan pedesnya ya. Nggak pedes yang nyakitin, nggak yang nyiksa, tapi pas banget. Agak sedikit hint asam dari sausnya. Ditambahkan dengan mie-nya yang kenyal dan juga bihunnya. Ngeblend jadi satu foodies. Bang, ini bikin sendiri bang. Ini enak banget pangsitnya. Gak heran sih kalau rame banget pembelinya, soalnya emang seendol itu foodies dengan harga cuma 16 ribuan. Ya ampun, receh pol tapi puas ya. Perpaduan yang klop nih foodies antara kuah yang gurih apalagi masih anget-angetnya. Dengan bakso yang ngenyangin perut kita, komplit nih mas sama tetelan yang lembut and juicy abis. Kalau kayak begini mah bikin yang lapar makin keroncongan deh ngeliatinnya. Aduh, foodies, ini kalian harus cobain banget nih. Bakso ontel Bang Ipul ini adanya di depan sekolahan Lab School Kebayoran di Jakarta Selatan. Dan biasanya bukanya dari jam 3 sampai dengan jam 7 dan kehabisan. Satu porsi ini worth it banget. Apalagi kamu datangnya sama teman-teman atau keluarga, pasti mantul banget. Yes foodies, saran aja nih datangnya lebih awal ya sebelum jam 3 gitu. Karena ini aja nih pas Bang Ipul baru datang langsung diserbu para pembeli. Wah top banget deh. Ini dia makan receh karena menu receh tapi rasa gak recehan. Pak, bungkus juga ya. 3. Mantap. Sotonya gurih banget. Kaldunya yang istimewa itu menurut aku ya, kaldu ayamnya itu dia kerasa banget tuh. Foodies, warung tuh kalau menunya beneran lazis, kemana aja mah bakalan dikejar sama pelanggannya. Seperti soto ayam bulungit ini, beberapa kali pindah tempat tetap aja rame dong. Foodies, di sini jualannya cuma satu menu doang Foodies. Cuma jualan soto, tapi pelanggannya Foodies, lihat. Rame banget Foodies. Sespesial apa sih Foodies? Kita cobain langsung Foodies nih. Sesuai namanya, pendiri sekaligus generasi pertamanya adalah Bulungit yang berjualan sejak tahun 2003. Dulunya jualannya masih tendaan gitu foodies, malah sempat beberapa kali pindah sana sini. Nah di tahun 2022 baru deh tuh usaha kuliner ini menempati ruko. Dan sekarang warung Bulungit dikelola sama anaknya. Sekilas emang mirip banget dengan soto ala Jawa Timur ya. Nah bedanya soto ini nggak pakai koya dan juga ada tambahan kecambah kacang hijaunya. Oh ya, biarpun kuahnya kuning bening dan teksturnya ringan alias nggak medok, tapi rasanya tuh ngaldu banget foodies. Jadi originalnya aja dia itu rasanya kuahnya itu udah gurih dan ada sensasi segernya. Padahal ini belum dicampur jeruk nipis. Nah apalagi kalau dicampur jeruk nipis, terus dicampur ini sambal, wah pasti lebih mantap foodies. Kita sekalian racik aja ya foodies ya. Benar sekali foodies, ini mantap banget foodies.
sensasi pedas, ketemu gurih kuahnya, kaldu ayamnya dapet banget, dan juga sensasi seger dari jeruk nipisnya Foodies. Wah, ini sih langsung pakai nasi kayaknya. Wah, cocok banget buat makan siang Foodies. Ya, sensasi rasanya emang seseger itu karena rentang waktu dari proses memasak sampai penyajian yang gak jauh tuh Foodies. Dimasak sejak pagi dan dijual di pagi sampai siang hari. Rata-rata yang makan di sini ini adalah pelanggan kantoran Foodies. Tapi banyak juga sih yang datang buat ngebungkus. Memang pantas kalau pelanggannya itu banyak dan rame kayak gini Foodies. Karena memang ini enak banget Foodies. Sotonya gurih banget. Kaldunya yang istimewa itu menurut aku ya, kaldu ayamnya itu dia kerasa banget tuh. Foodies, for your info nih, warung ini buka mulai dari jam setengah 9 pagi dan tutup di jam 4 sore. Tapi jangan berharap banyak nih kalau datang setelah jam makan siang, karena dalam sehari itu sekitar 250 porsi ludes kejual. Wih, mantap. By the way, harga seporsi soto ayamnya ini cuma 15.000 loh. Nah, kalau kamu mau pakai nasi, tinggal tambah 5.000 aja. Disediain juga soto setengah porsi yang harganya 8.000 ya. Asal Foodies tahu ya, seporsi ini tuh isinya udah banyak loh. Ya bihunnya, ya kolnya, termasuk potongan daging ayamnya. Nah, kalau pengen tambahan daging ataupun kulit cukup bayar 8.000 Foodies. Nah, kali ini siap-siap rebutan nih karena stoknya terbatas. Tadi itu Foodies, aku hampir aja kehabisan topping Foodies nih. Karena di sini pelanggannya itu suka banget buat tambahan topping seperti ini Foodies. Tadi hampir aja kehabisan Foodies. Ini kulit ayamnya Foodies. Bumbunya itu meresap banget Foodies. Jadi kulitnya itu gurih dan juga tekstur kulitnya itu dia nggak alot. Nih. Tuh. Dia itu kenyal. Ayamnya pakai ayam pejantan yang tekstur dagingnya itu konsisten padat, tebal, and juicy. Soalnya kalau pakai ayam kampung nih Foodies, kudu pas banget tuh umurnya. Nah, kalau terlalu muda, dagingnya pun gampang hancur. Sementara nih, kalau dapat ayam kampung yang tua, dagingnya alot Foodies. Selain daging dan kulit, Foodies juga bisa nambah side dish lain, kayak ati atau ampela yang harganya 3.000-an dan juga sayap seharga Rp7.000. So, jadi paham deh ya, menu jualannya ini boleh cuma satu, tapi cerita rasanya berjuta-juta. Nah Foodies, kalau ke Bogor jangan lupa mampir ke sini ya, dijamin resep deh. Daripada nyasar, ya udah mending kamu cus buruan deh tuh scan barcode yang ada di layar kamu, oke? Nah, kalau Foodies penasaran, Foodies bisa datang langsung di Soto Ayam Ibu Lungit, alamatnya ada di Bogor. Nah, ini dia Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kantong kering emang bikin pusing 7 keliling ya. Tapi kalau mie kering, makanan khas Makassar satu ini, wah dijamin bikin happy dan gak cukup satu piring. Asik. Mie kering ini menggunakan mie kuning kecil yang digoreng hingga garing. Nah, salah satu kunciannya ada pada racikan kuahnya. Kuahnya ini emang agak nyaru, mirip kayak kuah capcay ya Foodies. Tapi soal rasa cukup berbeza. Kuah mie kering terbuat dari tepung kanji, kaldu ayam, dan diolah dengan berbagai rempah. Terutama menggunakan bawang putih yang banyak nih Foodies. Nah, isiannya terdiri dari potongan daging ayam, ati ampela, sawi, dan bakso goreng. Untuk kuahnya ada 2 pilihan Foodies. Ada yang isi bayam dan ada yang isian seafood, yakni cumi, udang, dan bakso ikan. Oke, ntar kita cobain ya 2 versi kuahnya. Ini karena dia dicampur, jadi dia teksturnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Kalau dia dicampur, dia bener-bener mulai agak kering-keringnya mulai agak hilang. Nah makanya ini aku pesan lagi, aku minta dipisah. Ini mie keringnya, ini dia kuahnya. Tapi kita cobain dulu yang ini, tanpa dikasih apa-apa dulu. Sebenarnya ada macam-macam. Ada pelengkapnya, ada jeruk nipis, ada acar, ada juga ini sambelnya. Ini benar-benar enak banget, tekstur garingnya tetap dapat ya. Kalian kalau nanya, kuahnya ini dominan rasanya gimana sih San? Gurihnya ada. Yang pasti dia yang bikin makin gurih karena memang bawang putihnya yang paling utama berasa banget di sini. Jadi kalau kalian yang suka bawang putih, ini makan ini langsung kayak der.
Yes, hebatnya mie kering ini meski udah diguyur kuah yang kental dan gurih, tapi sensasi garingnya tuh masih terasa di setiap gigitan. Asal nggak direndam lama-lama aja sih. Nah, rasa kuah yang super gurih makin nikmat lagi kalau disikat bareng sama isian yang banyak. Potongan daging dada ayam yang banyak, ati ampela yang lembut, sampai bakso goreng yang garing ngumpul semua di mulut. Lazis! Dikasih jeruk makin segar. Jadi begitu masuk mulut, asam, bawang putihnya itu juga tetap ya. Itu makin enak, makin top. Dan dia juga yang bikin makin mantap itu adalah memang karena dia kuahnya tadi kental. Jadi dia menyelimuti si mie keringnya ini, bikin mie keringnya ini jadi makin mantap. Oke, sekarang kita cobain mie kering versi kuah isi seafoodnya. Tapi kali ini dengan cara makan mie kering yang berbeza. Mie-nya belum disiram tuh alias terpisah, foodies. Dia ada bakso ikan, dia ada udang, terus ini tapi kayaknya tetap ada hati ya. Hati-hati lagi nih. Benar. Jadi walaupun dia seafood, jadi tetap ada isian ayamnya sih. Foodies, nggak heran kalau mie Anto ini jadi salah satu warung mie kering yang melegenda di Makassar. Emang karena rasanya numero uno dan isiannya juga mewah melimpah. Apalagi mie Anto ini nggak hanya terkenal dengan mie keringnya aja, berbagai menu mie lainnya juga jadi andalan. Seperti mie kuah, mie goreng, sama mie Hokian. Nih biar nggak salah, maka receh spill lagi lokasinya ya. Mie Anto ada di Jalan Sumba nomor 34. Pokoknya warung mie Anto tuh berada di pertigaan jalan. Warungnya buka dari jam 11 pagi sampai jam 12 malam. Oke foodies, sip, buat cobain. Kalau kalian mau datang ke sini, kalian langsung cobain aja namanya mie Anto di Jalan Sumba. Ya kalian datang ke sini dan yang pasti juga buat kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh. Setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan sampai jatuh. Smokinya ini tebel banget, foodies. Ini gurihnya ada, dimakan barengan sama serundengnya sama sambalnya. Aku kebetulan dapetnya nasi uduk ya foodies, jadi tambahan rasa gurih. Plus si sambal bawangnya ini, ya setelah beberapa kali suapan ya, baru berasa enak. Dendeng asapnya ya? 10 pasti. 10 of 10 ya? Ya, 10 of 10. Wow. Sempurna. Yang namanya dendeng emang banyak banget jenisnya ya foodies. Ada dendeng manis, dendeng balado, sampai dendeng batokok. Tapi foodies pernah nyobain dendeng asap nggak nih? Kayaknya sih calon-calon lauk ngabisin nasi nih. Nih, Luka pegang apa nih? Ini smoked beef. Ini kayak iya daging sapi dari orang Padang lah. Dendeng. Caranya orang Padang ya dendeng. Jadi smoked beef dia bilangnya foodies ya. Jadi kalau misalkan foodies biasanya nih makan dendeng tuh kan kalau nggak dibakar digoreng gitu ya. Nah kalau ini beda sendiri nih foodies. Ini spesial, ini diasap. Jadi rasanya lebih kuat kayak cowok. Oke, cowok. Kayak oke. laki-laki kayak Oke. aku. Oh wow. Gak cuma ada dendeng asap aja kok foodies, buat kalian yang suka banget sama jeroan, di sini juga ada nih kayak paru, babat, dan juga iso. Eits, masih ada lagi dong, masih ada lidah sapi nih. Wih, jajanan mewah nih foodies. Tapi kalau di sini mah gak mahal kok, seporsi lidah sapi cuma 20 ribuan aja, cakep. Nah biar makin sedap, foodies jangan sampai ke skip sambalnya nih. Tinggal pilih sambal bawang atau sambal hijau, dua-duanya mah dijamin sama lazisnya. Coba. Nggak pedas? Belum. Belum ya. Biasanya kalau misalkan sambal hijau atau yang pedasnya lado hijau itu pedasnya agak dingin. Biasa aja, masih oke aja ya. Ya, Udah pedas. Sudah mulai. Udah mulai naik ya. Udah bener ya foodies ya, seperti yang aku bilang tadi.
Ada pedas tapi ada rasa, Ada gurihnya. ada rasa sayur sebenarnya. Ada rasa sayur. Setuju deh tuh sama Luka, sambal ijonya itu bukan cuma ada rasa pedas pedis tapi ada rasa gurih dan juga sedikit asam segar dari tomat hijaunya. Smokinya ini tebel banget, Budis. Ini gurihnya ada, dimakan barengan sama serundengnya sama sambalnya. Aku kebetulan dapetnya nasi uduk ya, Budis, jadi ada tambahan rasa gurih. Plus si sambal bawangnya ini, ya setelah beberapa kali suapan ya, baru berasa enak. Jadi buat yang nggak terlalu suka pedas, mungkin jangan terlalu banyak si sambalnya ya, Budis ya. Fix jatuh cinta ya kan pada sopan pertama nih foodies. Nggak cuma aromanya aja, tapi pas dimakan pun aroma smokinya itu bisa nembus ke hidung gitu loh, saking strongnya. Dagingnya jaminan empuk karena udah dipresto dengan bumbu rempah yang nempel banget aromanya. Harum. Kalau dendeng asapnya aja udah bikin jatuh cinta, gimana kalau kita cobain lidah gorengnya juga nih foodies? Nggak diasap sih, tapi kelihatannya aja udah full of rempah kayak begini. Wih, mantap! Enak banget. Ini enak banget, ini empuk banget. Irisan si lidah sapinya ini tuh udah pas banget sih, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Nah, jeroan lovers mana nih suaranya? Sini dong, coba dapatkan barisan guys. Karena nih Luka mau cobain paru gorengnya. Katanya sih ini pertama kali nih Luka cobain paru foodies. Seperti kayak aku makan keju sebenarnya. Ya di negaraku ada keju gitu. Teksturnya dan rasanya Kenyal juga. gitu. Dan baunya juga. Emang kayak keju. Aku lupa kejunya mana. Tapi mungkin karena ini udah organ, udah lumayan fermentasi mungkin. Kalau aku makan ini tanpa tahu apa itu, pasti aku akan bilang itu keju. Aduh, kok malah dikira keju sih? Tapi wajar sih ya kalau lidah bulenya Luka tuh ketipu, soalnya paru di sini emang seempuk itu, nggak kenyal apalagi sampai alot. Sesuai sama warnanya nih ya foodies, warnanya coklat ini asalnya dari kecap yang memberikan rasa manis. Wow, 15.000 udah bisa makan enak dan porsinya juga ngenyangin. Nah, penasaran kan foodies? Yuk langsung kita gaskan ke warung Marem yang buka setiap hari di bilangan Sukasih, Tangerang. Cucok. Kalau gitu kita saatnya spill lokasi Luka. Di sini. Kan di sini ada semua informasinya. Oh, di muka saya ya, Budis ya. Nutupin muka saya. Ada di sini dong. Oh, di ya? sana? Iya, di sini dong. Ya, Di Budis sini ya. ya. Jadi kalau misalkan Budis mau nyobain ya, ada dendeng asap atau misalkan semua jeroan yang lainnya, itu adanya di warung makan Marem. Oh, Daerah Tangerang. So, Budis, ini dia nih yang namanya makan receh, menu receh. tapi rasa Gak gak recehan.